teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Safa Anissa Pawiro dari kelas 12 MIPA 6. Dan pada kesempatan kali ini, aku akan membahas materi ekonomi, yaitu akuntansi dalam bidang perusahaan jasa. Fokusnya, topik yang akan aku bahas itu adalah jurnal penutup dan juga jurnal pembalik. Nah, tapi nanti sebelum masuk ke topik utama, aku akan ajak kalian kilas balik untuk mengingat ya materi-materi basic akuntansi kayak debit dan kredit, siklus-siklus akuntansi, dan masih banyak lagi. Oke, semoga video ini bisa membantu kalian dan selamat menonton. Oke, ini udah ada title-nya ya, title. Ini ada akuntansi perusahaan jasa. Nah, aku mau kasih tahu nih, jadi akuntansi itu tuh ada dua guys. Jadi ada perusahaan jasa dan juga ada perusahaan dagang. Nah, kalau perusahaan jasa sendiri itu adalah seseorang ya, itu menjualkan atau menawarkan jasa mereka. Contohnya kayak salon, kayak bengkel. Kalau potong rambut itu kan juga jasa kan, masuk di salon gitu. Nah, dalam akuntansi itu pasti ada urut-urutannya, itu namanya siklus akuntansi. Nah, di siklus akuntansi sendiri itu, tahap yang pertama itu ada tahap pencatatan. Nah, tahap pencatatan ini ada dua. Jadi tahap pencatatan itu ada analisis transaksi, ada jurnal umum. Nah, setelah pencatatan itu ada tahap pemindah bukuan, yaitu tahap buku besar. Ya. Setelah dari pemindah bukuan ada ikhtisar. Di sini ada neraca saldo, ada jurnal penyesuaian, dan juga ada kertas kerja. Nah, setelah ikhtisar kita ke pelaporan. Nah, di pelaporan ini ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Ditutup dengan jurnal penutup, neraca saldo setelah ditutup, dan jurnal pembalik. Tuh. Oke, tadi kan kita udah sampai di siklus akuntansi. Sekarang masuk ke materi akun. Nah, di sini ada tanda plus, ada minus ya di tabel ini. Tanda plus itu bertambah, kalau minus itu berkurang. Di sini akun itu ada 5. Ada harta, utang, modal, pendapatan, dan juga beban. Nah, akun sendiri itu sebagai pembuatan dasar laporan keuangan. Di sini ada D dan juga K. D itu adalah debit dan K itu adalah kredit. Jadi, kalau misalnya harta itu bertambah, masuknya di debit, dan kalau berkurang masuknya ke kredit. Begitu juga seterusnya. Utang juga kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Tuh. Selanjutnya, tadi kan kita udah bahas tentang debit dan juga kredit. Nah, di dalam tabel itu ada akun. Tapi tadi kan akunnya dijelasin belum detail. Nah, kalian perlu tahu kalau di akun harta dan utang itu dibagi beberapa kelompok. Nih ya, ada harta lancar tetap tak berwujud. Kalau di utang juga ada lancar dan juga jangka panjang. Dan seterusnya. Yang di dalam kurung ini adalah contohnya. Jadi kalau di harta lancar itu kan ada kas dan juga perlengkapan. Dan masih banyak lagi. Ya, tadi kita udah kilas balik tentang materi basic akuntansi. Kita langsung masuk ke topik utama yang pertama ya, yaitu jurnal penutup. Nah, nih di sini kita bisa lihat ya. Di tabel tuh ada prosedur sama jurnal penutup. Kita lihat dulu dari pendapatan. Pendapatan. Nah, pendapatan ini nanti ditaruh di debit, ikhtisar laba rugi ditaruh di kredit. Kalau untuk beban, ikhtisar laba rugi ditaruh di debit, bebannya di kredit. Kalau untuk pembelian, ikhtisar laba rugi di debit dan pembeliannya di kredit. Oke, kita lanjut. Kalau laba, ini diingat-ingat ya. Kalau laba itu, laba dan ikhtisar laba dan rugi itu ditaruh di debit dan modalnya di kredit. Nah, laba itu pasti juga ada rugi. Nah, kalau rugi itu ini nanti dibalik guys. Jadi, modalnya yang di debit, ikhtisar laba ruginya yang di kredit. Gitu. Nah, kalau untuk akun prive itu modalnya di debit dan prive-nya di kredit. Ingat ya, kalau untuk nulis yang bagian atas itu dia condong ke kiri. Kalau untuk nulis yang bagian bawah, jadi debit itu posisinya condong ke kiri, sedangkan kalau untuk yang kredit dia condong ke kanan.
Ini kenapa? Karena untuk dibedakan nih, jadi kita lebih gampang kalau misalnya mau baca gitu. Oke, untuk materi yang kedua itu adalah jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik ini juga merupakan jurnal yang ada di penutupan sebuah laporan akuntansi. Nah, yang fungsinya jurnal pembalik ini adalah pembalikan dari jurnal penyesuaian. Nah, jadi jurnal pembalik ini juga nantinya akan menghasilkan akun real yang baru, yang mana akun real itu pasti akan selalu ada. Oke, kita langsung ya masuk. Misal ya di sini ada beban gaji sebesar 100 rupiah. Nah, kita lihat di sini nih. Di jurnal penyesuaian ini kan beban gaji 100 rupiah, ditulis di condong kiri. Utang gaji 100 rupiah. Nah, kalau beban gajinya di atas, ya kan, kalau di jurnal penyesuaian kan dia condong ke kiri tuh. Nah, kalau di jurnal pembalik nanti dibalik, utang gajinya yang di atas, beban gajinya yang di bawah gitu. Ini juga ada piutang. Piutang ini sama nih, piutang kan pertamanya di atas, nah bawahnya pendapatan. Sama juga kalau misalnya di jurnal pembalik nanti pendapatan yang di atas, piutang yang di bawah. Ini ada dibayar di muka dan juga beban. Di jurnal pembalik nanti beban yang di atas, dibayar di muka yang di bawah gitu. Oke, di sini ada 2 akun nih ya, sisanya ada pendapatan 100 rupiah dan diterima di muka 100 rupiah. Kita lihat di jurnal pembaliknya, dia diterima di mukanya pindah ke atas nih ya. Tadi kan diterima di muka, di jurnal penyesuaian dia ada di bawah. Jadi dia pindah ke atas nih. Diterima di muka 100 rupiah, pendapatannya di atas pindah ke bawah, jadi pendapatannya 100 rupiah. Di yang di bawah. Di sini juga ada perlengkapan dan juga beban. Di sini juga pindah beban perlengkapannya di atas, perlengkapannya yang di bawah. Intinya, kalau dalam jurnal pembalik itu kita lihat dari jurnal penyesuaiannya dulu. Terus kalau udah tinggal kita balik di jurnal pembalik. Oke, itu sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.